Gue tuh suka banget sama TikTok ya. Tapi di video ini gue bakal bongkar semuanya. Dan sebenarnya ancaman apa yang mereka sampai dapat tuduhan pembunuhan UMKM, kendaraan politik, mesin propaganda, bahkan sampai dituduh mata-mata dari Chinese Communist Party. Cuma gue rasa belum ada yang bener-bener bahas dan analisa bahkan secara makro ya. Keputusan bisnisnya. Dan kalian jangan kira ini isu ringan karena government. Negara tuh sekarang lagi bertindak lumayan keras ya. Ancaman-ancaman untuk ban TikTok. Justru yang ini nih buat pisahin konten sama commerce. Sampai merambah ke sektor lain. Beberapa undang-undang sampai direvisi gara-gara mereka. Kenapa? Soalnya ini mungkin ada ancaman negara. Kalian sebagai konsumen doang. Saran gue bener-bener perhatiin deh. Karena ini tuh isu yang bisa merambah ke kalian sehari-hari. Bahkan produk-produk yang kalian konsumsi. Kalau TikTok melatih brand-brand China, gimana cara keluarin barang mereka ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Ini salah satu contoh workshopnya. Tapi gue masih keras. Prinsip revolusi lokal tuh gue nggak membenci satu pihak tertentu. Banyak hidup orang tuh bener-bener berubah gara-gara TikTok. Banyak UMKM yang bener-bener dapat market baru gara-gara TikTok. Jadi selain gue akan membongkar semuanya, gue bakal objektif dan coba deh cari jalan tengahnya gimana cara semua ini solve. Karena yes, TikTok itu bener-bener lumayan serem. Menteri-menteri aja juga bingung. Pak Sandiaga Uno pro, Pak Teten itu kontra. Intinya gue cuma pengen masa depan negara kita nggak dikontrol, pasar domestik atau pasar lokal punya kesempatan bersaing yang sama. Ini deh, kita langsung aja chapter 1. Kalian tuh harus ngerti tentang TikTok dan kenapa mereka dihubungin nama Partai Komunis China. Gua rasa gua nggak perlu cerita tentang kehebatan TikTok, seberapa cepat mereka grow, seberapa banyak kreator yang lahir. Dia tuh single-handedly dalam waktu singkat berhasil ngerebut pangsa pasar both media sama e-commerce. Kalian harus ngerti ya, ekonomi digital tuh ada 4 pilar. E-commerce, media, finance, sama mobility. 2 ini yang paling gede. Dan TikTok kelihatannya bakal ngedominasi 2 ini. Bayangin aja, 113 juta warga udah menggunakan TikTok. Tapi kita bahas yang paling obvious deh dari TikTok. Kenapa mereka tuh menyeramkan banget? Simple. 1, inovasi mereka yang lumayan genius. Namanya For You page. Somehow, mereka bisa ngerti seluruh behavior kalian. Tahu apa yang kalian rasain. Tujuannya apa? Biar kalian nggak keluar dari aplikasi itu. Dan ada studinya yang concerning dari hal ini. Kayak kalau lu lagi depresi, kontennya tuh bakal kelihatan untuk bikin lu lebih depresi lagi. Belum lagi bahas dampak psikologi untuk anak yang lagi berkembang. Tapi at the same time, For You page ini yang ciptain banyak banget konten creator baru, banyak banget wadah untuk brand bisa marketing. Jadi ini tuh nggak bakal ketemu jalan tengahnya. Mau bilang TikTok jadi mesin propaganda, sampai gua ketemu buktinya, sekarang ya nggak tahu gitu. Tuduhan misalnya algoritmanya kadang fokus ke hal-hal yang mereka pengen kalian tahu, misalnya barang China atau partai politik mana, itu nggak ada buktinya semuanya. Dan algoritma mereka itu genius. Dan kalian harus ngerti sesuatu hal ya, kalau kita ngomong inovasi yang terjadi di dunia, jenis-jenis disrupsi yang masif pasti selalu ada namanya resistensi. Dari zaman Gojek sama Grab masuk, pangkalan ojek biasa, Bluebird, itu kan lumayan ketar-ketir tuh, ada resisten. Pas e-commerce, Tokopedia, Shopee masuk, platform kayak Kaskus, Rekber, dan lain-lain, mereka lumayan ketar-ketir tuh. Nah ini cerita yang banyak orang tuh nggak jahit bareng. Memang yes, mereka perusahaan swasta yang fokus ke inovasi, tapi mereka keseret habis-habisan karena China sama US tuh lagi perang dingin. Sesimpel, oh ini TikTok produk dari China, kalian lihat channel FBI ini channel resmi government, sampai bikin propaganda bahwa warga US tuh sekarang lagi dicolong sama China dari segi data, inovasi, dan lain-lain. Dan mereka ngerasa TikTok itu salah satu kendaraannya. Sampai di meeting kemarin yang lumayan viral, congressional hearing, CEO-nya sampai bilang nggak, TikTok ya udah kita ke US, ditaruh di server US, diawasi sama orang US, dan itu namanya Project Texas. Di saat TikTok masuk Indonesia, enaknya Indonesia nggak punya tensi geopolitik sepanas US. Bahkan safe to say sekarang tuh kita mau coba temenan sama China. And honestly, sampai di tahap ini, TikTok berinovasi gila-gilaan, konten kreator banyak, FYP-nya itu canggih banget. Semuanya tuh fine-fine aja. Sampai ini yang menurut gue bakal jadi masalah, yaitu TikTok Shop. Di saat TikTok masuk commerce, shit gets real. Ekonomi digital kita tuh emang berkembang, tapi lo harus tahu sesuatu. Commerce itu kontribusi lebih dari mayoritasnya. Saya itu ya di ekonominya. Siapapun yang kontrol commerce, kontrol seluruh ekonomi. Karena itu bercabang ke hal-hal lain. Kalau kalian sekarang happy-happy aja cuma beli di TikTok, ikut live-nya karena barang lagi promo, tau nggak? Kalian itu part of the problem loh. Tapi masalahnya bukan salah kalian. Hopefully gue bisa bongkar semua sih. Jadi perusahaan manapun masuk ke sebuah negara harus punya izin dalam berbisnis. Izinnya TikTok di awal memang konten doang, pemasaran lah. Baru belakangan ini masuk ke izin commerce, tapi mereka ngelakuin satu hal. Mereka melakukan inovasi menggabungkan konten sama commerce. Lu kalau kita orang biasa ngeliat, wah ini bagus nih inovasi nih. And gue setuju, secara bisnis ini gila banget inovasinya. TikTok single-handedly ngebuka market baru. Yang sebelumnya orang harus pengen beli sesuatu dulu nih, baru mereka ke e-commerce. Ini lu nggak pengen beli sesuatu, lu jadi pengen beli sesuatu. That's the definition of innovation. Tapi kita mulai dari hal yang paling simpel ya. Sekarang TikTok lagi banyak duit. Semua lagi promo, lagi murah. Dan jujur banyak barang internasional lagi masuk sini. Nah ini dimana label pembunuh UMKM
itu muncul. Kalian harus tahu yang namanya predatory pricing. Dimana kalau di sebuah market, seller-seller yang banyak duit nih analoginya ya, atau bahkan brand-brand internasional, jualan barang dengan banting harga 100 perak, 200 perak, 500 perak, and yes, banyak di sana. Tahu nggak itu ngelakuin apa? Itu bikin UMKM yang nggak punya duit sebanyak mereka, nggak bisa saingan di market. Gimana cara saingan orang tetangga sebelah jualan harga 100 perak? Sedangkan gue perlu jual 2000 perak untuk gue untung 200 perak. And that's predatory pricing. Kita udah lewat loh zaman e-commerce, dimana bakar-bakar duit dan lain-lain. Kita nggak butuh bakar-bakar duit lagi menurut gue. Impulse buying, UMKM terancam. Dan masuk ke poin 2 ya. Gue tahu kalian bakal ngomel nih. Loh, tapi kita mau barang murah. Dengerin dulu aja sampai habis, karena problem ini lebih dalam dari yang kalian kira. Yang kedua, mereka tuh creator centric. Influencer manapun tuh bisa ngomong dan jualan produk orang lain, karena mereka sangat digabung konten sama commerce. Misalnya nih, Eric datang ke akunnya dia, terus dia bilang, gila produknya Korea paling bagus di market, produk orang lain jelek semua. Dia punya khasiat A, B, C. Padahal kenyataannya produk gue enggak. Tapi dia kontennya bisa viral dan gue bisa seakan-akan ads konten dia. Hasilnya apa? Bukankah itu yang namanya false advertising? Bukannya itu bahaya kalau misalnya klaim produk yang tidak akurat tapi viral dan dijadiin marketing channel? Baru problem 2 ya. Problem 3, karena mereka saking fresh dan geraknya sangat cepat dan produk baru yang tiba-tiba masuk dan bisa dijual. Dan ini masih dugaan, walaupun gue rasa mungkin aja terjadi, yaitu barang-barang yang masuk ke sini tanpa BPOM, tanpa perizinan, itu kadang bisa terjual. Dampaknya di mana? Perlindungan konsumen yang lemah. Konsumen yang sebenarnya bisa kena. Dan kalau mau diketok nih, kenapa negara tuh lagi lumayan keras banget nih? Ini kalau gue dari kepalanya negara ya. Sekarang ekonomi digital kita tuh hampir setengahnya itu asing. Itu benar-benar cuma ditolong sama sektor keuangan, karena sektor keuangan tuh highly regulated. Tapi media dan commerce, domestik tuh hitungannya kalah. Dan pasti negara pengen itu naik terus. So, sebenarnya semua tuh udah clear banget bahwa ini lumayan bahaya. Apa yang harus dilakuin? Ya di-ban aja lah. Bener kan? Nah, perusahaan segede itu nggak bisa segampang itu untuk main tinggal cabut ban aja. Sebelum gue bahas tentang solusinya, ya kenapa problem ini tuh lebih dalam daripada seharusnya, kita bahas TikTok dulu deh. Unsur malaikat dibanding tuduhan the devil. Jadi per hari ini, dan gue salah satu orangnya, mereka udah menciptain jutaan content creator baru yang buat mereka banyak hidupnya berubah gara-gara TikTok. Ini ngedorong kreator ekonomi sampai di tahap sekarang udah lebih dari 2 juta seller yang 90% lebih itu UMKM ya, berhasil ngedorong bisnis mereka di TikTok. Belum lagi ditambah konten to commerce mereka ini, inovasi ini yang justru bikin brand-brand UMKM bisa punya market baru. Sebenarnya bukan berarti mereka bermaksud jahat, tapi TikTok itu ngelakuin praktek bisnis yang tujuannya adalah memenangkan kompetisi. Yang kita harus lakuin ya, kita ingetin that's not how you play di Indonesia. Karena gue nggak setuju loh sama pemerintah kalau mereka mau nge-ban commerce sama konten, karena itu inovasi. Dan sering loh government atau public sector itu menghambat inovasi dari sektor swasta. Hal-hal kayak gini nih, TikTok dibilang monopoli, tapi kenyataannya ada sektor lain kayak Grab sama Gojek yang basically mereka duopoli. Mereka dua pemain gede di ekonomi digital sektor mobilitas. Lu duopoli, basically berdua kan bisa kayak kongko bareng, yaudah deh kita bikin strateginya gini, yang ujung-ujungnya merugikan konsumen. Jadi sebenarnya TikTok sama lain-lain ini harus cepat diregulasi. The way I see it, prinsip revolusi lokal, TikTok, lo masuk ke sini. Yes, you've done very good things. Bahkan hidup gue terdampak gara-gara lo. Tapi jangan sampai semua masalah yang tadi itu terbukti dan kita jadi tertindas gara-gara itu. So ini solusi gue langsung aja ke chapter terakhir. TikTok dan negara harus ngapain? Gue posisiin diri dari dua topi ya, sebagai CEO TikTok dan sebagai presiden. Dan hasil analisa gue mungkin salah, tapi step 1, TikTok, lu bilang lu pro UMKM dan mau mendukung ekonomi lokal. Dan somehow, sekarang lu harus buktiin ke negara, ke warga, dengan cara apapun ya, bahwa TikTok itu nggak melakukan praktek monopolistik, punya interest untuk melindungi UMKM, dan nggak ada sama sekali treatment memihak untuk brand-brand China. Dan dibuktiin pakai aksi nyata ya, jangan tahu-tahu kedengaran Project S lagi. Negara sering juga terjadi nge-ban atau bikin keputusan yang sepihak, karena ngelihat negatif sama ancaman. Kalau kebijakan ini salah dan banyak hidup konten kreator, UMKM yang udah di TikTok, mereka terdampak, mereka bakal teriak-teriak. Itu bukan sesuatu yang kalian mau juga kan? So negara, jangan lupa untuk lihat baik-baiknya juga. Yang harus dilakuin adalah diregulasi. Dan konsumen, ini yang paling terakhir nih. Dear konsumen, please belajar berpikir jangka panjang. Gue tahu, lu tuh berhak untuk dapat produk bagus dengan harga murah. Itu namanya perlindungan konsumen. Dan TikTok sekarang lagi bisa ngasih itu. Duitnya lagi banyak, berkembang lagi pesat. Tapi tahu nggak sih, ada resiko jangka panjang ya. Ini tuh nggak sustainable. Capek lo tinggal di zaman promo-promo. Kenapa? Soalnya ini membuat praktek bisnis jangka panjang yang sangat amat nggak sehat. Nih kalian aja ngomel lihat Tokopedia dan lain-lain, kok masih burning money ya? Karena ini kita udah tinggalin lo masa-masa itu. Dan kedua, sorry to say ya, mindset konsumen yang manja. Dikit-dikit promo, dikit-dikit promo, dikit-dikit promo. Kapan Indonesia keluar dari mindset yang penting murah, fokus ke kualitas? Dan itu 3 yang menurut gua harus terjadi karena inovasi. Apapun itu jenisnya pasti ada friksi. Gue bukan presiden, gue bukan pemerintah, gue bukan
CEO-nya TikTok. Tapi this is Indonesia. Gue pengamat dan gue warga, pasti gue mau yang terbaik untuk semua pihak. Samarnya pesan terakhir sesuai dengan revolusi lokal. Jangan cuma jadi konsumen, tapi belajarlah jadi produsen. Jangan cuma nonton video ini, tapi punya suara. Jangan cuma scrolling TikTok buat belanja, tapi jualan di sana. Jujur semoga ini ketemu tengahnya.